Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas fisika dasar 2 dan hari ini kita akan membicarakan tentang kemagnetan atau magnetostatika. Nah, jadi part pertama ini kita akan berbicara tentang gejala kemagnetan dan hukum gaya Lorentz. Nah, seperti kita ketahui bahwa fenomena kemagnetan ini merupakan hal yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mulai dari zaman dahulu kita telah mengenal bagaimana kita bisa melakukan navigasi dengan memanfaatkan medan magnet yang ditimbulkan oleh bumi, ya. Seperti contohnya kita menggunakan kompas. Nah, bahkan di zaman modern ini kita telah bisa memanfaatkan lebih jauh sifat kemagnetan ini. Salah satunya itu adalah untuk memanfaatkannya dalam wireless charging maupun memanfaatkannya dalam bidang transportasi, yaitu adalah kereta cepat. Nah, oleh karena itu, hal ini sangat penting dipelajari bagi para mahasiswa agar kita dapat memanfaatkan teknologi yang berdasarkan sifat kemagnetan ini lebih jauh ke depannya. Medan magnet itu dapat menarik benda-benda yang di sekitarnya, yaitu memiliki sifat kemagnetan juga, seperti contohnya besi maupun logam-logam lainnya. Nah, asal kata magnet itu sendiri sebetulnya berasal dari kata magnetistos yang berarti batu magnesia, dan batu ini merupakan originalnya yang ada di daerah magnesia. Nah, berdasarkan sifatnya, kita bisa melihat bahwa magnet itu dapat menarik benda dalam jarak tertentu, ya. Dan kemudian ternyata gaya magnet ini juga dapat menembus benda. Nah, magnet juga memiliki dua kutub, yaitu adalah kutub utara dan kutub selatan, ya. Nah, kemudian kutub yang sejenis memiliki sifat tolak-menolak, dan kutub yang berbeda tentu akan memiliki sifat saling tarik-menarik, ya. Dan kemudian medan magnet juga akan membentuk garis gaya magnet, dan juga medan magnet ini suatu sifat kemagnetan itu dapat dihilangkan atau dilemahkan juga. Bagaimana cara membuat magnet? Ya. Jadi pada prinsipnya membuat magnet itu adalah dengan merearrange atau menyusun bagaimana momen-momen dipol magnetik satu benda yang memiliki kemampuan ferromagnetik ini, ya, bahan ferromagnetik ini memiliki kemampuan magnetisasi yang bagus, itu kita sejajarkan momen-momen dipol yang ada di dalamnya, ya. Contohnya di sini kita lihat bahwa sebelumnya misalkan di sini adalah besi, ya. Besi itu memiliki momen dipol magnetik yang acak, ya. Kemudian karena kita berikan satu medan magnet, maka kemudian arah-arah garis gayanya pun akan membuat momen-momen dipol menjadi tersusun dengan rapi. Nah, jadi biasanya medan magnet itu digambarkan oleh garis-garis gaya magnet, ya, dan medan magnet ini akan mempengaruhi daerah yang ada di sekitarnya. Simbol daripada medan magnet itu sendiri biasanya disimbolkan dengan lambang B, ya, dengan satuan SI-nya adalah Tesla. Dan kemudian di sini biasanya kita lihat bahwa garis gaya magnetik ini, ya, itu keluar dari arah utara dan juga akan masuk dari arah selatan. Nah, kemudian kita tahu bahwa sifat kemagnetan itu dapat kita timbulkan jika kita memberikan arus listrik, ya, yang setidaknya konstan, ya, di dalam satu sistem. Nah, pada tahun 1820, seorang fisikawan bernama Hans Christian Ørsted ini melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik atau muatan yang sedang bergerak. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Jadi, pembuktian ini yang dilakukan oleh Bapak Ørsted ini memberikan satu arus listrik yang stabil atau searah, ya, dan kemudian diberikan di dekatnya ada kompas, ya, sehingga akhirnya arus listrik itu nanti akan merubah arah daripada kompas yang kita miliki. Nah, di sini bisa dilihat, ya, bagaimana ketika kita memberikan satu arus listrik dan akhirnya membuat kompas itu menyimpang ke arah tertentu. Nah, ketika kita matikan, ternyata dia akan meluruskan lagi. Lalu ketika kita
berubah arah polaritasnya, dia akan berubah arah orientasinya dari medan magnet itu. Nah, sebetulnya kenapa sih bisa terjadi hal seperti ini? Ya. Nah, jika kawat tidak dialiri arus listrik, maka magnet ini akan gantung daripada arah kemagnetan bumi, atau dia kita asumsikan belum terdampak dari arus listrik yang kita timbulkan ini, ya. Nah, tetapi jika kita memberikan satu arus listrik di dalam kawat, ya, contohnya di sini arus listriknya mengalir dari bawah ke atas, ya. Nah, maka dari itu nanti akan terjadi penyimpangan, arah utaranya itu akan bergerak ke sebelah kiri, ya, dan juga arah selatannya ini akan bergerak ke sebelah kanan, ya. Nah, ini artinya akan ada medan magnet yang ditimbulkan, ya, dengan arah yang ke arah kanan itu adalah ke arah masuk ke bidang, dan yang ke arah kiri itu adalah ke arah keluar bidang. Nah, sebaliknya, ketika kita memberikan arus listrik yang arahnya dari utara ke selatan ini, penyimpangan magnet yang arah utara ini nanti akan ke sebelah kanan, sementara yang magnet yang sebelah selatan ini akan ke sebelah kiri, gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa arahnya sebaliknya, ya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan percobaan Ustadz tadi, bisa kita berikan persamaan, yaitu gaya magnet yang ditimbulkan oleh satu medan magnet itu berbanding lurus terhadap arus yang ditimbulkan, kemudian juga bagaimana panjang dari kawat tersebut, dan juga kondisi daripada medan magnet yang ada di dalam kawat tersebut, ya. Dimana ini hubungannya antara I dengan B ini adalah cross atau perkalian silang. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk skalarnya adalah ILB sinus alfa, ya. Dan dalam bentuk integralnya kita bisa dapatkan, ya, di mana DL ini biasanya kita gunakan, ya, untuk mendefinisikan sebagian daripada kawat yang kita ambil. Nah, kemudian kita kenal apa yang disebut dengan gaya Lorentz atau gaya magnet, ya. Nah, gaya Lorentz ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh kawat berarus tadi akibat adanya medan magnet di sekelilingnya. Nah, untuk muatan tunggal, kita ketahui bahwa hukum gaya Lorentz ini berbunyi jika ada suatu muatan yang berada di dalam sebuah medan magnet, ya, yang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan mengalami gaya magnet. Dan jika terdapat juga gaya listrik, maka sebetulnya total gaya yang dialami oleh muatan tersebut adalah muatan gaya yang dialami oleh medan listrik dan juga gaya yang dialami akibat adanya medan magnet, ya. Sehingga kita dapatkan bahwa F sebetulnya adalah I dikalikan dengan medan listrik ditambah V cross B di sini. Di sini bisa kalian lihat, ya, teman-teman, bahwa ternyata ketika P dengan B-nya itu sejajar, ya, atau searah, maka tidak ada medan magnet yang ditimbulkan. Sementara ketika dia memiliki sifat saling tegak lurus, ya, gaya magnetnya itu akan maksimum. Itu adalah sifat dari perkalian cross. Nah, di sini kita bisa gunakan sebetulnya kaidah tangan kanan, ya, untuk yang muatan positif atau tangan kiri yang muatan negatif. Jadi misalkan teman-teman di sini ingin melihat bagaimana gaya magnet yang ditimbulkan oleh satu medan magnet ketika ada muatan positif atau muatan negatif yang melewati satu medan magnet tertentu. Jadi di sini misalkan, ya, yang muatan positif yang bergerak, kita gunakan tangan kanan dan bergeraknya itu adalah ke arah telunjuk kita, ya. Sementara itu arah medan magnetnya itu mengarah ke jari tengah kita, ya. Nah, gaya magnet yang akan ditimbulkan adalah bagaimana kita mengarahkan jempol kita ke arah atas itu, sehingga kita tahu bahwa nanti arah gaya magnet yang ditimbulkan itu adalah ke arah atas. Sementara kalau muatan negatif itu sebaliknya, kita bisa gunakan tangan kiri kita, ya, dimana kalau misalkan muatan ini bergerak lurus menuju telunjuk ini, ya, sementara arah medan magnetnya searah dengan jari tengah kita, ya, maka nanti gaya magnetnya akan ditunjukkan oleh jempol kita. Nah, begitu juga kalau kita gunakan aturan tangan kanan dan tangan kiri pada muatan banyak, ya. Contohnya di sini Fleming's right hand rule ini
mendefinisikan bahwa jika adanya arus induksi ya yang akan ditimbulkan itu ya akibat adanya gerak konduktor yang ke atas dan juga medan magnet yang ke arahnya searah dengan telunjuk kita ya, maka arus induksinya ditunjukkan oleh jari tengah kita ya. Sementara itu sebaliknya, kalau motor atau dinamo itu bergerak akibat adanya arus pembawa ya dan juga ada medan magnet, maka gaya magnetnya yang ditimbulkan seperti tadi yaitu adalah arahnya ke jempol kita. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita dapatkan dari mengetahui bagaimana hukum gaya Lorentz ini seperti CRT di sini atau tabung katoda sinar katoda ya bahasa Indonesianya. Nah, tabung sinar katoda ini digunakan pada TV-TV yang mungkin yang sudah lama dan tidak ditemukan lagi ya sekarang, tetapi teknologi ini sempat digunakan pada zaman dahulu ya, di mana dengan adanya dua plat ya di sini yang mengatur bagaimana kondisi daripada medan magnetnya yang diberikan ya. Nah, itu bisa dapat membelokkan elektron beam ya yang ditimbulkan oleh katoda ray-nya ini atau titiknya ini, itu bisa kita arahkan pembelokannya ya akibat adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh plat-plat ini. Untuk itu bagaimana sih kita mengaplikasikan hukum gaya Lorentz di sini dalam menganalisis satu kejadian ya. Misalkan di sini ada kasus pertama yaitu adanya partikel bermuatan yang masuk di dalam medan magnet. Contohnya di sini misalkan ya sebuah elektron itu masuk ke dalam satu buah sistem ya, yang memiliki medan magnet B ke arah bawah ya dengan kecepatan 8 kali 10 pangkat 6 meter per detik ya. Nah, elektron ini masuk dalam kondisi theta ya terhadap arah horizontal. Jadi dia terdefleksi menyerong sejauh 60 derajat di sini. Nah, kemudian jika kuat medan magnetnya adalah 0,025 Tesla, sementara satu muatan Q ini, ya, atau muatan elektron ini adalah 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb, maka gaya magnet yang ditimbulkan, ya, percepatan serta arahnya seperti apa. Oke, nah jadi kita bisa mengetahui dulu ya, apa saja yang ada di dalam soal, yaitu pertama adanya besar muatan daripada elektron itu, kemudian kedua ada kecepatannya, ketiga ada kuat medan magnet, keempat ada tetanya, dan kelima ada massa dari elektron tersebut. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu bagaimana kecepatan yang dimiliki oleh elektron tersebut, ya. Di mana kecepatan ini karena dia arahnya menyerong, maka tentu saja kalau dianggap arah menyerong itu kalau dalam secara 3 dimensi itu arah X itu ke bawah ke luar bidang, kemudian arah Y itu ke arah kanan, Z itu ke atas ya, maka dari itu arah daripada vektor kecepatan ini itu akan menuju ke arah J maupun ke arah K ya, dengan kita tahu bahwa yang ke arah J ini merupakan kosinusnya, sementara yang komponen K ini ya itu adalah sinus. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa kosinus 60 derajat itu adalah setengah ya. Kemudian di sini sinus 60 derajat adalah setengah ketiga. Sehingga kita dapatkan vektor daripada kecepatan untuk elektron yang masuk di dalam medan magnetnya adalah V per 2J ditambah V per 2 akar 3K. Dan kita tahu bahwa arah medan magnetnya itu ke bawah ya atau ke arah minus K. Maka jika kita lakukan perkalian silang ya seperti biasa ya, kita dapatkan bahwa ternyata arah daripada hasil perkalian silangnya itu adalah ke arah minus I. Artinya kemana ke arah minus I ini ya, bahwa minus I ini adalah ke arah dalam ya atau masuk ke bidang. Dengan besarnya adalah minus 10 pangkat 5. Nah, belum selesai sampai situ ya, kita harus tahu dulu bahwa ternyata yang masuk itu adalah partikel elektron, sehingga di sini kita tahu bahwa muatan dari elektron adalah negatif. Sehingga kita dapatkan bahwa arah gaya magnet yang akan timbul ya, oleh
pada elektron itu adalah positif 1,6 kali 10 pangkat minus 14 dengan arahnya adalah J, di mana J ini arahnya adalah keluar bidang. Ini salah ya, di sini I ya harusnya ya. Di sini I harusnya yang arahnya adalah keluar bidang. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa percepatannya adalah 1,756 kali 10 pangkat 16. Nah, untuk kasus 2, kita tahu bahwa di sini ada 2 plat logam, ya, di mana plat logam ini menghasilkan satu medan listrik yang arahnya ke bawah, sementara arah B-nya ini dia masuk ke bidang. Nah, bagaimana jika sebuah proton atau partikel bermuatan positif lah ya di sini itu bergerak dalam sumbu yang horizontal ya, jadi dia bergerak lurus saja di sini, tidak ada defleksinya dengan kecepatan awal v. Nah, pertama perkirakanlah bagaimana arah gerak partikel dan bentuk lintasannya bila medan magnet ini lebih besar daripada V kalikan dengan B. Nah, sementara yang kedua, bagaimana kalau E-nya itu sama dengan atau E-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan V kali itu. Nah, kita bisa terapkan di sini hukum gaya Lorentz, yaitu gaya Lorentz yang untuk medan listrik dan juga yang untuk medan magnet di sini. Ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendapatkan definisi dari vektor E, V maupun B-nya terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa arah medan listriknya kan itu ke bawah ya, sehingga karena dia ke bawah arah medan listriknya, maka kalau menurut koordinat kartesian itu ke arah atas itu adalah Z positif, maka tentu arah Z yang negatif itu adalah arah minus K di sini. Kemudian arah T yaitu menuju arah Y positif ya, sehingga dia akan menuju ke arah kanan. Kemudian yang ketiga arah B itu menuju arah X negatif ya, sehingga dia itu akan menuju arah masuk ke dalam bidang. Ya. Sehingga di sini bisa arahnya adalah minus I. Nah, dengan kita dapatkan vektor-vektornya, maka kita bisa tahu bahwa hasil perkalian silang daripada vektor kecepatan dan juga vektor medan magnet adalah VB dengan arahnya kemana? Arahnya adalah ke K di sini atau ke arah atas ya, ke arah Z positif. Oleh karena itu, arah dari medan gaya magnetik dan juga gaya listrik ini itu saling mengurangi ya, atau berbeda satu sama lain. Gitu. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa hasil daripada medan listriknya itu adalah arahnya minus I ya, dengan ini adalah K. Kemudian di sini plus QVB dengan arahnya adalah positif K ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa total daripada gaya yang ditimbulkan akibat adanya medan listrik dan medan magnet ini saling menghilangkan satu sama lain. Jadi kita jawab pertanyaan yang A, di mana ketika medan listriknya itu lebih besar dibandingkan dengan VB. Ya. Nah, jika E-nya lebih besar dibandingkan dengan VB, maka F-nya ini akan bernilai negatif. Ya. Karena yang ininya lebih besar, ya, maka sisi kanannya ini nanti akan mengurangi lebih banyak. Ya, sehingga dia hasilnya nanti akan negatif. Oleh karena itu, ya, F itu nanti arahnya adalah dominan ke arah minus K. Ya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa F itu ya, menurut hukum 2 Newton, di mana F itu sama dengan M kali A, maka saat perpindahannya itu nanti akan seiring dengan setengah T kuadrat ya, dan akan membentuk lintasan parabola. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, sehingga dia menuju ke bawah ya, akibat adanya gaya magnet yang mengarah ke bawah. Nah, sementara itu, bagaimana kalau ternyata kondisi yang kedua, yaitu saat E-nya itu sama dengan VB. Jadi ketika E-nya sama dengan VB, maka F-nya akan bernilai 0. Sehingga gaya Lorentz pada partikel yang bergerak itu akan seimbang, baik gaya yang ditimbulkan oleh medan listrik maupun medan magnet.
Ya, akibatnya apa? Proton ini nanti akan bergerak lurus saja. Nah, sementara itu yang ketiga, ya, di mana kita tahu bahwa E-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan VB, maka tentu hasil pengurangan ini nanti akan positif hasilnya. Ya, dengan hasil yang positif ini, maka kita bisa dapatkan bahwa eh, F ini nanti akan menuju ke arah positif K. Sehingga kita bisa dapatkan lintasannya adalah ke arah atas, gitu, dengan membentuk parabola seperti yang tadi. Nah, bagaimana untuk kasus ketiga? Nah, kasus ketiga ini adalah jika sebuah muatan positif, ya, di sini merupakan sebuah positron atau merupakan dia adalah antipartikel dari elektron, itu berada di dalam medan magnet yang seragam. Nah, kemudian karena adanya medan magnet seragam ini, maka partikel ini nanti akan terjebak di dalam medan magnet ini dan akan bergerak secara memutar, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kita tentukan kecepatan putarannya yang dimiliki oleh partikel bermuatan positif ini? Nah, sebelumnya kita tahu bahwa arah gerak daripada positron ini nanti akan tegak lurus dimanapun dia berada terhadap medan magnet, sehingga kita akan mendapatkan gaya magnetik yang mengarah ke pusat daripada lingkaran ini. Nah, dimanapun dia berada, ya, arah kecepatannya itu nanti akan tegak lurus dengan arah B ini, ya. Sementara itu gaya magnet yang akan ditimbulkan nanti itu akan selalu menuju ke pusat, ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa besar daripada gaya magnet itu adalah IV dikalikan dengan B, karena sinus theta-nya itu adalah sinus 90, ya, maka hasilnya adalah 1, maka kita dapat gaya magnet maksimumnya adalah IV kalikan dengan B. Nah, untuk muatan tunggal ini kita bisa aplikasikan hukum 2 Newton, ya, di mana kita tahu bahwa sigma F sama dengan M dikali A, di mana A-nya ini adalah kecepatan putarannya atau kecepatan sentripetal, maaf. Nah, kita dapatkan bahwa gaya magnetnya itu akan sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa QVB itu sama dengan MV kuadrat per R. Maka kita dapatkan radius dari gerak melingkar positron itu, ya, bila kita susun ulang persamaan ini, maka R akan sama dengan MV dibagi dengan QB, ya. Sehingga kita dapat besar kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan V dibagi R, ya, di mana R-nya sebelumnya kita sudah dapatkan, ya, dan V-nya ini kita bisa coret, ya, dengan V yang di bawah, maka kita bisa dapatkan bahwa omeganya itu hanya bergantung pada kondisi daripada muatannya tersebut atau besar dari muatannya, kalikan dengan kuat medan magnet dibagi dengan massa daripada muatan tersebut. Nah, yang kasus keempat ini merupakan kasus dari motor DC. Bagaimana jika terdapat satu medan magnet yang mengarah dari utara ke selatan ini, kemudian di sini juga ada arus listrik yang ditimbulkan, ya. Nah, bagaimana besar dan arah-arah gaya magnet yang ditimbulkan pada setiap posisi, ya. Jadi di sini kita bisa asumsikan bentuk daripada arusnya ini melakukan putaran, ya, atau loop ini dalam bentuk kotak, ya. Ini kan bentuknya seperti kotak. Nah, oleh karena itu di posisi 1 dan di posisi 3 kita tahu bahwa arah medan magnetnya ini itu akan searah dengan arah I yang untuk posisi 3. Sementara yang posisi 1 ini akan berlawanan dengan arah B, ya. I-nya akan berlawanan dengan arah B. Oleh karena itu, tetanya akan sama dengan 0 dan tetanya akan sama dengan 180 derajat, ya. Nah, seperti kita tahu bahwa F sama dengan IL cross B, ya, atau ILB sinus theta. Dengan sinusnya adalah 0 dan sinusnya ada 180 derajat, maka kita dapatkan bahwa medan magnet yang titik 3 dan titik 1 itu tidak ada. Kemudian bagaimana di posisi 2 dan posisi 4, ya. Jadi kita gunakan aturan tangan kanan, ya, di sini.
Nah, kita gunakan tangan kanan bahwa ternyata di posisi 2 itu arahnya itu akan masuk ke bidang. Ya. Sementara di posisi 4 ini akan keluar dari bidang. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa besar medan magnetnya itu, besar gaya magnet yang ditimbulkan itu adalah ILB sinus theta, karena kedua-duanya ini, baik di posisi 2 maupun posisi 4, itu saling tegak lurus, ya. Nah, kita bisa dapatkan FB-nya adalah IL dikalikan dengan B. Nah, misalkan di sini kita tahu bahwa kawatnya berbentuk persegi panjang, ya, dengan panjangnya itu adalah L dan lebarnya adalah A. Nah, oleh karena itu, ya, kita tahu bahwa dari pusatnya, ya, misalkan ini ada tengah-tengahnya, itu dari posisi 2 sampai ke tengah-tengahnya ini itu adalah A per 2, sementara dari posisi 4 ke tengah-tengahnya ini juga A per 2, ya, dengan arah medan magnet yang sebelah kanan seperti ini. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu nanti bahwa gaya magnetnya nanti akan ke arah bawah, ya, yang untuk 2 ini, dan ke arah atas yang untuk posisi 4 ini. Sehingga ketika waktu tertentu akan terjadi penyimpangan yang mana arah daripada FB-nya ini nanti membuat arahnya itu ke atas, sementara yang ini arah ke bawah, sehingga penyimpang gayanya itu akan memiliki torsi totalnya adalah FB dikali L yang ini, atau A per 2, yang sini juga FB dikali A per 2. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa torsi totalnya adalah ILB A per 2, di sini juga ILB A per 2 sinus alfa, ya. Maka total torsinya adalah ILB dikalikan dengan A sinus alfa di sini. Oke, akan kita lanjutkan lagi di bagian kedua untuk efek Hall dan prinsip jawab safar. Sekian dulu untuk video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.